Saya pernah ngajar istrinya Pak Kejari Kota Bandung. Dia bertanya, Bapak, saya mau bertanya, kemarin sebelum anak saya meninggal dunia, kenapa dia itu menuding saya pakai baju putih dan menuduh kok putih semuanya mengelilingi saya? Itu apa? Padahal di situ tidak ada apa-apa. Saya katakan kepada anak saya, nak, nggak ada siapa-siapa. Ibu nggak pakai baju putih, itu bu pakai baju putih semuanya. Artinya apa? Karena bisa jadi itu adalah malaikat maut beserta bala tentaranya 70.000 malaikat. Coba bayangkan. Setelah itu kemudian karena sudah dibawakan kain kafan yang berwarna putih, ditaburi minyak kasturi, kemudian ruhnya dicabut, hanya membawa tulisan nama Allah di tangannya malaikat maut, maka hamba Allah yang beriman ruhnya akan keluar dengan pelan-pelan. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, kata Allah. Demi malaikat maut yang mencabut ruh dengan keras, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut ruh dengan pelan-pelan. Keluar pelan-pelan, dimasukkan ke kain kafan putih, kemudian dibawa ke langit. Di langit yang ke-1 kemudian ditanyakan oleh penjaga malaikat, man huwa ya Israil? Siapa itu ya Israil? Apabila dia hamba Allah yang soleh, baunya harum. Kemudian terdengarlah, ini adalah hamba Allah yang soleh. Kalau begitu, wahai malaikat maut, wahai Israil, izinkan aku untuk menyolatinya sebelum aku buka langit yang pertama. Akhirnya disolatin oleh bala tentara yang ada di langit ke-1. Dibuka. Di langit kedua, 3 dan seterusnya, malaikat juga minta izin kepada Allah untuk menyolatin hamba-hamba Allah yang soleh. Enak tidak? Enak. Setelah itu kemudian terdengar suara, kembalikan ruhnya itu. Setelah 3 langkah, 7 langkah orang yang menghantarkan ketika sedang memakamkan. 3 langkah, 7 langkah, kemudian dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Di situ kita anggap kita tidur. Setelah kita bangun, ruh disatukan, kita dibungkus dengan kafan, kita baru sadar, oh ternyata saya sudah meninggal dunia saat ini. Yang datang bukan malaikat Munkar Nakir terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang datang yang pertama adalah malaikat Ruman. Malaikat apa, Bu? Malaikat Ruman, dia akan datang yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Wa kulla insanin anzalnahu ta'irahu fi 'unuqih. Apa kata Allah? Ketika malaikat Ruman datang menghampiri, wahai bapak yatim, tapi bukan Pak Yatim ini ya. Wahai bapak yatim, siapa engkau? Aku adalah bapak yatim. Aku ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerintahkan engkau mencatat amal baik dan amal burukmu. Apa kata si mayit? Wahai malaikat Ruman, dengan apa aku akan mencatat sementara di sini tidak ada pulpen, di sini tidak ada kertas? Apa kata malaikat Ruman? Tintanya adalah air lidah, sementara kertasnya adalah kain kafan. Dicatat oleh Pak Yatim itu amal baik, amal buruk, amal baik. Setelah sampai kepada amal buruknya, dia tidak mau menulis. Ditanyakan oleh malaikat Ruman, loh kenapa nggak ditulis amal burukmu? Aku malu, wahai malaikat Ruman. Kenapa engkau malu saat ini? Kenapa ketika engkau hidup di dunia tetanggamu kau bicarakan, kau gunjing temanmu dan lain sebagainya? Akhirnya terpaksa ditulis pada saat itu. Kemudian wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu, diikat kemudian dikalungkan. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur, iqra kitabak, bacalah kitabmu itu wahai Pak Yatim. Akhirnya dibaca amal baiknya, dibaca amal buruk. Ketika pada saat itu amal baik kita lebih banyak, maka kita dimungkinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu baru datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma nabiyuka, ma kitabuka, ma kiblatuka, dan seterusnya. Kalau ternyata kita hamba Allah yang saleh, kemudian aura-aura, kemudian bau harum surga itu sudah kita cium. Dan tidak seperti halnya kita lihat pada
saat kita melihat mayit dikuburkan hanya 2 kali berapa Pak? Ukuran kuburan 2 kali 1. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita termasuk hamba Allah yang saleh, maka di sana itu akan luas seperti halnya mata memandang. Di ketika lihat itu seperti luasnya mata memandang. Ini beberapa hari yang lalu juga saya termasuk adik ipar saya juga bermimpi, almarhum Sabi Abdul Razak itu bermimpi dalam itu bersama dengan siapa tadi? Syekh Ali Jabir. Dalam mimpi itu berada di sebuah taman dengan membawa kitab. Kemudian dia berpesan, jangan khawatir, saya dengan Syekh Ali Jabir sekarang berada di taman-taman yang indah. Wallahu a'lam bishawab, apakah itu hubungan mimpi ataukah itu hanya sekadar apa ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dilapangkan kuburnya, jangan khawatir. Paham? Berbeda dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah setiap hari, kata ibu barusan, sudah jarang baca salawat, menggunjing tetangganya, menghasut tetangganya beli mobil baru, asmana kamu kok bisa ya. Yang satunya lagi, aduh saya migran sebelah kok bisa gajinya suaminya, padahal Pak Yatim itu gajinya seperti ini kok ganti mobil terus ya Allah. Migran. Ketika sudah sampai ajalnya, apa yang terjadi? Malaikat maut beserta 70.000 malaikat menggunakan pakaian serba hitam menakutkan, menggunakan kain kafan yang sudah ditaburi api yang sangat membara. Ketika pada saat itu akan dicabut ruhnya, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat maut yang mencabut dengan keras, maka pada saat itu apa kata malaikat maut? Keluar wahai ruh. Tetapi ruh tidak mau keluar. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kepala yang dipukul, punggungnya dipukul dengan keras, disentak, akhirnya matanya melotot ke atas, lidahnya keluar meneteskan air mata. Pernah ngelihat orang yang mati seperti itu nggak? Keluar air mata, menangis sampai lidahnya keluar, melotot matanya, sakitnya sungguh luar biasa. Seperti halnya 70 kali pedang di tempat yang sama sakitnya, seperti diiris-iris. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian dibawa oleh malaikat maut, baunya berbau busuk sampai ke langit ke-1. Kemudian ditanyakan oleh malaikat, man huwa ya Israil, siapa itu ya Israil? Ini adalah seorang yang durhaka kepada Allah. Apa kata malaikat penjaga langit? Aku tidak mau membukakan yang namanya pintu langit Iliyin, yang tempatnya orang-orang beriman. Ini kan Iliyin di langit. Ini bukan tempatnya orang-orang yang durhaka. Kemudian terdengarlah suara, kembalikan ia ke jasadnya. 3 langkah sampai 7 langkah, ruhnya menyatu kembali. Dia sadar bahwa dia sedang mati. Didatangi oleh malaikat rumah, didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia berteriak, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia meskipun hanya dalam waktu yang sangat sedikit. Ya Allah, aku ingin bersedekah ayam kampung. Ya, aku ingin bersedekah anggur, bukan ingin berpuasa, bukan ingin berzakat, tetapi ingin bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan mudah-mudahan aku menjadi hambamu yang soleh. Ya Allah, dia menangis. Kemudian dia ditempatkan di bumi yang ke-7 yang panasnya sungguh luar biasa. Kemudian panasnya api neraka sudah terasa. Dia sudah tidak tahan di tempat itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya kata ibunda kita barusan, marilah kita di sisa umur kita ini sibukkan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca salawat, membaca Al-Quran, berzikir bersama. Mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan juga saya ingat apa pesan beliau. Barusan itu, jangan sampai kita itu meninggalkan yang namanya ayat kursi. Bu, tahu pengen fadilahnya kursi? Di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah dikatakan, diceritakan oleh An Ali bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beberapa ayat ini apabila kita baca fi duburis sholati, setelah melaksanakan sholat, maka Allah akan memberikan beberapa keistimewaan. Yang pertama,
pertama apa kata Allah? Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la yaqra'u kunnah ahadun min ibadi, tidak ada seseorang dari hamba-hambaku yang membaca beberapa ayat yang nanti akan saya sampaikan, termasuk ayat kursi di dalamnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa kecuali ja'altul jannata maswah, akan aku berikan tempat yang mulia, yaitu surganya Allah.